Update cedera pemain Inter, Calhanoglu dan Acerbi absen akhir pekan ini. Inter menghadapi sejumlah tantangan cedera menjelang pertandingan Serie A melawan Venezia akhir pekan ini. Dua pemain kunci, Hakan Calhanoglu dan Francesco Acerbi, dipastikan tidak akan tampil. Hakan Calhanoglu menjalani pemeriksaan medis di Humanitas Clinical Institute di Rozzano, yang mengungkapkan adanya tarikan ringan pada otot aduktor paha kanannya. Cedera ini tidak serius, tetapi Calhanoglu diperkirakan tidak akan diturunkan untuk pertandingan melawan Venezia. Fokus klub adalah mempersiapkan gelandang asal Turki tersebut agar sepenuhnya fit untuk laga melawan Bologna pada tanggal 15 Januari mendatang. Bek senior Francesco Acerbi juga dipastikan absen dari skuad Simone Inzaghi akhir pekan ini. Menurut laporan dari FC Inter 1908, pemain berusia 36 tahun tersebut masih menjalani pemulihan dari cedera paha yang ia alami pada bulan November lalu, dalam laga melawan Hellas Verona. Inter tidak akan tambah pemain bertahan di bursa transfer Januari. Meskipun tengah menghadapi krisis di lini belakang, Inter telah memutuskan untuk tidak melakukan pembelian pemain bertahan pada bursa transfer musim dingin ini. Keputusan tersebut dilaporkan oleh jurnalis Fabrizio Biasin. Pilihan ini cukup mengejutkan, mengingat sejumlah pemain bertahan Inter, seperti Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij, sedang berada dalam situasi yang tidak ideal akibat cedera dan ketidakpastian kontrak. Namun, manajemen klub tampaknya memilih untuk mengandalkan pemain yang sudah ada di dalam skuad untuk menghadapi sisa musim ini. Keputusan ini mencerminkan kepercayaan Simone Inzaghi terhadap kedalaman timnya, termasuk fleksibilitas pemain seperti Matteo Darmian dan kembalinya Benjamin Pavard dari cedera. Namun, para penggemar tetap khawatir bahwa pendekatan ini dapat menjadi risiko besar, terutama jika krisis cedera semakin parah atau jika performa tim terganggu. Nicolo Barella tolak tawaran gaji fantastis dari Al Hilal. Al Hilal, salah satu klub top Arab Saudi, memiliki impian besar mendatangkan Nicolo Barella. Namun, impian ini tampaknya akan tetap menjadi sekadar angan bagi mereka. Klub asal Riyadh tersebut tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia antar klub yang dijadwalkan berlangsung musim panas mendatang, dan ingin memperkuat skuadnya. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Al Hilal mencoba memanfaatkan momen saat Inter berada di Riyadh beberapa waktu lalu, untuk mengeksplorasi peluang transfer. Meski demikian, gelandang asal Sardinia itu tampaknya tidak memiliki keinginan meninggalkan Inter. Bahkan, pihak manajemen Nerazzurri pun tidak menunjukkan niat untuk melepasnya. Meski sejauh ini mereka belum menemukan peluang yang menjanjikan dan kemungkinan besar tidak akan menemukannya. Al Hilal bukanlah pihak yang mudah menyerah. Rencana mereka adalah menunda serangan besar hingga 6 bulan ke depan, demi mempersiapkan kejutan besar untuk turnamen di Amerika Serikat, tulis Gazzetta. Tajon Buchanan bahas masa depan dengan manajemen Inter, di tengah minat dari klub Liga Inggris serta La Liga. Tajon Buchanan, pemain internasional asal Kanada, baru-baru ini bertemu dengan pejabat Inter untuk membahas kelanjutan karirnya di klub. Selama setahun terakhir, Buchanan hanya tampil sebanyak 15 kali, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Laporan dari Matthew Cianiti melalui TSN mengungkapkan bahwa sejumlah klub Liga Inggris dan La Liga menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Buchanan, dengan status pinjaman. Namun, pemain muda berbakat ini menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah bertahan di Inter. Buchanan menyatakan keinginannya untuk berjuang demi mendapatkan tempat di tim utama. Sementara itu, Inter tetap membuka peluang untuk masa depan Buchanan, tetapi klub memilih pendekatan, menunggu dan melihat, sebelum membuat keputusan akhir. Napoli tertarik pada David Fratesi, dan siap tebus banderol 45 juta euro. Gelandang Inter, David Fratesi, menjadi incaran sejumlah klub, termasuk Napoli. Meski nilai transfernya mencapai 45 juta euro,
Kabar ini dilaporkan oleh Corriere dello Sport dan Il Mattino. Napoli dilaporkan bergabung dalam perburuan untuk mendapatkan pemain tim nasional Italia berusia 24 tahun tersebut. Klub yang bermarkas di Stadio Diego Armando Maradona ini mempertimbangkan skema pinjaman dengan kewajiban membeli, yang pembayarannya akan dipecah dalam 2 tahun. Namun, masih ada tanda tanya besar apakah Frattesi akan mendapatkan waktu bermain lebih banyak di Napoli. Pasalnya, lini tengah Napoli sudah dihuni oleh pemain-pemain inti seperti Stanislav Lobotka, Andre Zambo Anguissa, dan Scott McTominay. Inter incar bek muda Real Valladolid, bersaing dengan Manchester City dan Barcelona. Inter dikabarkan tengah serius membidik bek muda Djouma Bah dari Real Valladolid. Klub Serie A ini bahkan siap mengaktifkan klausul pelepasan sang pemain, untuk mengalahkan pesaing seperti Manchester City dan Barcelona. Djouma Bah, bek tengah berusia 18 tahun asal Sierra Leone, tampil mengesankan di musim debutnya di Eropa. Bergabung dengan Valladolid musim panas lalu dengan status pinjaman dari klub asal negaranya, Djouma cepat beradaptasi dan menjadi starter reguler untuk tim yang tengah berjuang menghindari degradasi di La Liga. Menurut laporan dari FEC Internews, Inter sedang memimpin perlombaan untuk merekrut Djouma. Perwakilan sang pemain mengonfirmasi bahwa Nerazzurri menunjukkan minat paling besar, dan bersedia membayar klausul pelepasannya, yang diperkirakan mencapai 15 juta euro. Inter menunjukkan ketertarikan paling serius dan bergerak cepat. Mereka siap membayar jumlah yang diminta karena yakin nilai Djouma akan meningkat signifikan pada bulan Juni, ungkap salah satu sumber dari pihak agen pemain kepada Afrikafoot. Laporan dari Inggris menyebutkan, Inter siap gaet Alexander Zinchenko dari Arsenal. Inter dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran untuk mendatangkan Alexander Zinchenko pada bursa transfer Januari sekarang. Menurut laporan dari Sunsport, manajer Arsenal, Mikel Arteta, terbuka dengan kemungkinan melepas bek asal Ukraina tersebut. Zinchenko, yang sebelumnya bermain untuk Manchester City, kini posisinya di Arsenal semakin tersingkir. Setelah kepindahannya ke Emirates, Zinchenko sempat menggeser Kieran Tierney dari posisi utama. Namun, kedatangan Jurrien Timber dan Riccardo Calafiori, yang dapat bermain di berbagai posisi di lini belakang, membuat Zinchenko jarang mendapatkan kesempatan bermain. Hingga saat ini, Zinchenko baru tampil dalam 2 pertandingan Liga Inggris musim ini sebagai starter. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa ia dapat mengikuti jejak Tierney, yang dipastikan akan meninggalkan Arsenal secara gratis saat kontraknya berakhir pada akhir musim.